Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Khatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Fota TV, insyaAllah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Fota TV, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kemudian bisa menyapa kembali para pemirsa Fota TV melalui program live interaktif kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW yang insyaAllah akan dibimbing oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarhil Hafidhallah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau melalui layanan telekonferensi di kediaman beliau Martapura. Ya, mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kaifa halukum Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Gimana antum? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua Ustaz. Alhamdulillah nih tim juga dalam keadaan sehat. Insyaallah kita akan belajar bersama Ustaz selama 1 jam mendatang Ustaz. Tentunya untuk menjawab kemudian pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fota TV, baik yang telah masuk di Dewan Redaksi maupun yang nanti bertanya langsung melalui telepon Ustaz. Ya. Sepertinya layanan terputus. Mohon maaf sebelumnya, kita akan mencoba menghubungkan kembali. Ya, sudah terhubung kembali bersama Al-Ustaz. Dan mungkin sebelum kita mulai membuka layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan bahwasanya program live interaktif Fota TV memungkinkan untuk para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Muhammad Dr. Muhammad Haikal Basyarhil Hafidhallah Ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung nantinya kepada Al-Ustaz Muhammad Haikal, Dr. Muhammad Haikal Basyarhil, bisa menghubungi nomor layanan kami. Dan alhamdulillahnya sekarang bisa melalui via WA call atau nomor telepon WA. Jadi bagi para pemirsa bisa menghubungi nomor WA kami di 0821 7000 6087. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor telepon WA kami melalui layanan WhatsApp call di 0821 6000 mohon maaf maksud kami 7000 6087. Syukran, jazakumullahu khairan. Kemudian tak lupa pula kami mengajak kembali bagi para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya. Dan tentunya tak lupa pula kami ingin menyapa juga para pemirsa Fota TV yang ikut menyimak acara ini melalui layanan siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Taibun, mungkin langsung saja tidak memperpanjang lagi mukadimah, kita akan mulai membuka layanan interaktif kita, dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor layanan kami. Ya, sembari menunggu para pemirsa Fota TV menghubungi nomor layanan atau menggunakan layanan interaktif kami, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui Dewan Redaksi kita. Pertanyaan pertama dari Abu Muhammad di Aceh, Kabupaten Aceh Barat. Ya, beliau bertanya karena mungkin ini berkaitan dengan bulan Ramadan Ustaz, karena sebentar lagi kita akan memulai memasuki bulan Ramadan. Kita akan coba bacakan pertanyaan mungkin yang berkenaan dengan bulan Ramadan untuk mengawali acara kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaan dari ujung barat Indonesia, Abu Muhammad di Aceh, Kabupaten Aceh Barat. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Orang tua kami menyambut malam-malam Lailatul Qadar dengan semangat. Saking semangatnya Ustaz, sampai-sampai dalam 10 terakhir Ramadan, beliau tidak menerima tamu, tidak menerima telepon, mengunci kamar dan hanya keluar ketika berbuka, berwudu, ke kamar mandi dan keperluan hajat lainnya. Apakah yang demikian dibenarkan ya Ustaz? Mohon petunjuknya. Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz.
Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya ya. Pertama, ya malam Lailatul Qadar yaitu malam yang sangat utama diketahui oleh setiap muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang di 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengikatkan tali pinggang beliau, kemudian beliau beriktikaf dan beliau membangunkan keluarga beliau untuk juga bersama-sama beriktikaf mencari Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar. Taharraw Lailatul Qadri fil ashr awaqib min Ramadan. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Oleh karenanya hendaknya seseorang ketika dia berada pada 10 terakhir di bulan Ramadan, dia fokuskan semua ibadahnya adalah dalam semua waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian orang tidak mau menjawab telepon pada 10 malam Lailatul Qadar, maka itu haknya dia dan itu tidak mengapa. Kalau seandainya dia menganggap hal tersebut melalaikan dia dari beribadah, hal tersebut menjadikan dia akan banyak ketinggalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kalau di malam 10 terakhir bulan Ramadan dia tidak menerima tamu. Tentu yang dimasukkan tamu di sini adalah tetangga ataupun yang lainnya. Adapun orang yang jauh musafir datang ke rumah kita ingin berziarah, maka wajib diterima, tidak boleh tidak diterima. Karena hak-haknya ya tamu itu ada di dalam bahasa Arab, maksudnya adalah orang yang melakukan safar, datang sengaja ke tempat kita. Adapun tetangga kita atau jiran kita itu tidak dianggap di dalam Islam, itu disebut dengan dhaif. Ya, itu cuma sekedar seseorang berziarah, berkunjung. Ya, adapun tamu adalah orang yang melakukan safar sengaja ke tempat kita, maka ini hukumnya wajib dijamu, hukumnya wajib. Maka tidak boleh dia menggugurkan wajib akibat dia ingin memperbanyak ibadahnya, maka wajib ditamu, wajib dijamu, wajib diterima. Tetapi kalau seandainya teman-teman dekat, tetangga dekat, maka tidak ada masalah kalau seandainya beliau ingin fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau tahu keluar teman dekat kita, kata keluarga kita, 10 terakhir dia tidak mau diganggu, dia ingin beribadah kepada Allah, maka jangan diganggu. Ya, maka jangan didatangi. Ya, maka jangan berkunjung, nanti berkunjungnya setelah Ramadan, yaitu di waktu hari raya dan karena itu sebetulnya tidak ada masalah kalau seandainya beliau betul-betul ingin memanfaatkan waktu beliau dalam rangka mencari Lailatul Qadar, dalam rangka memaksimalkan waktunya beribadah, dia tidak menggunakan HP, dia fokus hanya beribadah, itu tentu suatu yang tayyib, suatu yang baik. Tetapi perlu diingat di sini, kalau seandainya ada keyakinan tertentu bahwasanya harus mendapatkan Lailatul Qadar, harus tidak menjamu tamu, syaratnya harus tidak mengangkat telepon, ini juga keliru kalau keyakinan semacam itu. Tapi kalau seandainya dia menolak menjawab telepon, menolak untuk menerima kunjungan orang karena ingin fokus beribadah agar tidak lalai, maka itu sesuatu yang tidak ada masalah sebetulnya, dan itu tentu sesuatu yang baik ya, karena dia ingin memaksimalkan waktu yang dia miliki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Purwakarta di Jawa Barat. Beliau bertanya, penanyanya bernama Amelia Hasanah. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kebaikan kepada Ustaz sekeluarga. Van izin bertanya, saya haid tanggal 16 dan suci di tanggal 23. Tanggal 27 keluar darah sedikit, kemudian diikuti flek yang warnanya terkadang hitam, coklat dan kemerahan dan dalam jumlah yang sedikit. Pertanyaannya ialah, apakah darah atau flek itu dihukumi haid atau bukan Ustaz? Karena tidak biasanya seperti ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Saya bingung apakah harus sholat atau tidak dalam kondisi yang seperti ini. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, orang yang haid ya, tanda orang haid itu adalah keluarnya darah haid yang sangat jelas. Itu ada tanda haid. Adapun ditanyakan di keluar flek ya di tanggal 27, maka ini harus dilihat apakah keluar flek itu di tanggal haidnya dia. Kalau seandainya orang tersebut memiliki haid yang teratur, maka kalau seandainya dia memiliki haid yang teratur, ternyata flek itu keluar
di tanggal haidnya dia, kemudian diiringi dengan rasa sakit di perut, maka itu adalah haid. Tapi kalau seandainya orang tersebut ya plek tersebut keluar bukan di tanggal haidnya dia, kemudian darah yang keluar tidak tahu apakah itu darah haid atau bukan, karena flek saja, maka ini masih dianggap bukan haid. Teruskan sembahyangnya sampai betul-betul keluar darah, sampai betul-betul keluar darah. Kemudian kalau seandainya orang itu tidak memiliki haid yang teratur, ya tidak jelas haidnya, kadang di awal bulan, kadang di tengah bulan, kadang di akhir bulan, apa yang harus dia lakukan? Maka kalau dia tidak jelas haidnya, kemudian ada keluar flek tertentu, maka itu belum dianggap haid. Sampai keluar darah haid betulan, sampai keluar darah haidnya yang jelas, ya darah yang berwarna hitam, yang berbau, maka kalau itu keluar, baru itu dianggap haid. Kalau sekedar flek saja, sedangkan orang ini tidak memiliki haid yang teratur, maka itu tidak dianggap haid. Ya, kuna ya la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'a. Kata Atiyah radhiyallahu taala anha, kami tidak menganggap warna kuning, warna keruh setelah suci itu bagian dari haid. Maka itu tidak dianggap haid sampai orang tersebut dia betul-betul keluar darah haid. Ini bagi yang tidak memiliki haid yang tidak teratur. Adapun tadi haid yang teratur, kalau keluarnya flek tersebut di waktu keluarnya waktu bertepatan dengan waktu keluar darah haidnya dia, maka ini dilihat apakah diiringi rasa sakit di perutnya atau tidak. Kalau tidak diiringi, maka kata para ulama, maka itu tidak dianggap haid. Dan kalau seandainya keluarnya bukan di waktu haidnya dia, maka ini juga tidak dianggap haid sampai betul-betul keluar darah haid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Fajar Wahyudi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, beliau bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apabila kita mendengar ada tindakan KDRT di rumah tetangga, mungkin dengan mendengar atau melihat, apa yang seharusnya kita lakukan Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Maka pertama, ingat hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa dengan lisannya, kalau dia tidak bisa dengan hatinya, maka itu selemah-lemah iman. Dan juga Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluma. Ya, tolonglah saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau dia terzalimi. Maka kalau kita melihat ada kezaliman terhadap salah satu pasangannya, seorang suami memukul istrinya ya dengan kasar dan seterusnya, apa yang kita lakukan sebagai warga? Pertama, ya kita ya pisah ya pertengkaran tersebut. Ya, kita pisah pertengkaran tersebut kalau seandainya itu menimbulkan cacat fisik dan semisalnya. Maka kita kalau kita tidak sanggup ya memisahnya misalnya, maka undang RT atau panggil RT ataupun yang lainnya yang bertanggung jawab dalam masalah ini di lingkungan sekitar seperti RT ya atau RW dan semisalnya, atau ketua tokoh masyarakat yang ada di sana panggil untuk ya menyelamatkan wanita yang disiksa oleh suaminya. Kemudian setelah itu baru nanti lakukan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan pemerintah. Ya, maka hendaknya kita tolong, jangan dibiarkan ada seseorang suami menyiksa istrinya dan istrinya minta tolong, ya, atau istrinya teriak, ya, minta tolong. Maka wajib kita menolong saudara kita. Wajib kita menolong saudari kita dari kezaliman suaminya. Tentu yang melakukan hal ini adalah ya kalau kita tidak mampu sebagai tetangga, maka tentu kita laporkan ke RT biar RT dan masyarakat mengambil tindakan-tindakan yang benar dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Allahu ta'ala a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjut membacakan pertanyaan selanjutnya. Ustaz, ada pertanyaan dari Fulan bin Fulan di KI Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Bismillah, insyaallah. Ya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Insyaallah Anda sedang menabung untuk haji, namun orang tua sering meminta untuk hal-hal yang kurang atau bahkan tidak ada manfaatnya, seperti jalan-jalan atau barang-barang sekunder. Apakah Anda boleh menolaknya Ustaz?
ataukah ana harus berikan setiap apa yang diminta oleh orang tua ana? Padahal orang tua ana insya Allah sudah belajar sunnah juga. Syukran jazakallah. Mungkin bisa diulang sekali lagi pertanyaannya. Bisa diulang sekali lagi. Beliau bertanya, Bismillah Ustaz, insya Allah ana sedang menabung untuk haji. Namun orang tua sering meminta untuk hal-hal yang kurang atau bahkan tidak ada manfaat, seperti jalan-jalan atau barang-barang sekunder lainnya. Apakah ana boleh menolaknya, Ustaz? Ataukah ana harus berikan setiap apa yang diminta oleh orang tua ana? Padahal orang tua ana juga telah belajar sunnah. Syukran jazakallah khairan. Ya. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kepada engkau tidaklah engkau beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Maka seorang anak wajib dia berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan ketika kondisi orang tua itu menyuruh kita untuk melakukan kesyirikan, kata Allah, wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan engkau taati, kata Allah, tetapi pergauli di dunia ini mereka dengan pergaulan yang baik. Maka kata para ulama rahimahullah taala, ya, di antara bentuk ihsan kepada dua orang tua bagaimana? Maka di antara bentuk ihsannya adalah seorang anak dia pertama membahagiakan kedua orang tuanya, yang memasukkan kebahagiaan pada hati kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah tidak berkata-kata kasar kepada kedua orang tuanya, tidak membentaknya, tidak menghardiknya, dan dia berkata lemah lembut, ya. Kata Allah, wakhfid lahum janahu dhulli minar rahmah. Ya, rendahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, tundukkan ya kalian di hadapan kedua orang tua kalian. Maka tidak mengangkat suaranya, melainkan melembutkan suara. Ini bentuk ihsan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah bentuk ihsan kepada orang tua adalah mengajari dia ilmu agama, ya, mengajari dia perkara akidah, mengajari dia perkara tauhid, ya, mengingatkan dia tentang bahaya kesyirikan dan yang lainnya. Ini juga bentuk ihsan yang terbesar sebetulnya pada kedua orang tua, mengajari mereka akidah, menjauhkan mereka daripada kesyirikan. Inilah ihsan yang terbesar kepada dua orang tua. Kemudian yang terakhir, bentuk ihsan kepada dua orang tua adalah memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka yang dipenuhi adalah kebutuhan pokoknya. Adapun di luar kebutuhan pokok, apakah wajib seorang anak memenuhi kebutuhan orang tua? Dia tidak wajib, tapi disunnahkan, dianjurkan. Kalau seandainya ada orang tua minta di luar kebutuhan pokoknya, kalau seandainya kita sanggup untuk memenuhi, maka disunnahkan kita untuk memenuhi. Kalau seandainya kita tidak sanggup untuk memenuhinya, maka tidak mengapa, tidak berdosa, ya. Contoh misalnya tadi saudara tadi menabung untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian orang tuanya minta diajak, misalnya dipenuhi kebutuhannya, ajak jalan-jalan keluar kota dan atau keluar daerah misalnya, yang menghabiskan uang yang banyak, dan itu bukan sebuah kebutuhan pokok. Boleh tidak seorang anak itu menolak? Boleh. Tapi kalau seandainya anak itu mampu untuk mengajak orang tuanya jalan-jalan, maka hendaklah dia ajak orang tuanya jalan-jalan, ya, dan itu yang terbaik dan itu yang terbesar pahalanya. Tetapi kalau seandainya dia disuruh untuk memilih antara berangkat haji, menabung untuk berangkat haji, dengan mengajak orang tuanya jalan-jalan, mana yang harus dia pilih? Tentu menunaikan ibadah haji hukumnya wajib, ya, menunaikan ibadah haji hukumnya wajib. Dan mengajak jalan-jalan ini kedua orang tua ketika diminta, ini tentu hukumnya sunnah, ya, maka wajib lebih didahulukan. Tetapi kalau seandainya berkaitan dengan kebutuhan pokok, maka kebutuhan pokok orang tua harus dipenuhi, hajat pokoknya harus dipenuhi. Adapun di luar hajat pokoknya, ditekankan bagi seorang anak memenuhi kebutuhan orang tua selama tidak menimbulkan mudarat bagi dirinya. Tapi kalau itu menimbulkan mudarat bagi dirinya, semacam misalnya orang tuanya minta ajak jalan-jalan, kemudian dia penuhi, dan berimbas kepada sang anak, dia tidak bisa bayar kontrakan, tidak bisa memberikan nafkah kepada anaknya kan uangnya habis, pergi dengan diberikan kepada orang tuanya untuk jalan-jalan semisalnya, maka ini tentu tidak tepat. Tetapi kalau kita punya kelebihan rezeki, bisa mengajak orang tua kita jalan-jalan, maka ya disuruh dalam Islam kita bahagia kedua orang tua kita. Apapun yang keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan syariat, bisa kita penuhi.
Ya, apapun keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan syariat bisa kita penuhi. Karena itu bentuk bakti salah satu seorang anak kepada kedua orang tuanya. Wallahu taala alam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Sama-sama kita angkat telepon terlebih dahulu. Ada Bu Yanti di Sumatera Barat. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, Assalamualaikum Fatwa Halo, TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu Yanti untuk pertanyaannya kepada Al-Ustaz Muhammad Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Fadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tentang zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang memakai yuhyi wa yumiit ini Ustaz, apakah termasuk zikir mutlak atau adakah penempatan pada waktu-waktu tertentu? Terus Ya. pertanyaan kedua, sholat witir 3 rakaat sekaligus, apakah duduknya iftiras atau tawaruk? Mana yang lebih afdol Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang zikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun tambahan yuhyi wa yumiit yuhyi wa yumiit di waktu salat, maka ini tambahannya lemah ya, zikirnya lemah ya. Saya jelaskan di YouTube ya, di channel saya. Itu tambahan yuhyi wa yumiit, itu tambahannya adalah lemah ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa mengucapkan 10 kali la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah maghrib, dan dia tidak mengubah tempat duduknya, maka dia dijauhkan dari siksa api neraka atau dibebaskan dari api neraka. Maka ini adalah hadis yang lemah ya. Di dalam isnadnya ada Syahr ibn Hausyab. Disebutkan di sana adalah seorang yang muttarib di dalam ilmu hadis ya, sehingga hadisnya dianggap lemah oleh para ulama. Yang betul tidak ada tambahan yuhyi wa yumiit. Adapun ketika itu dibaca di luar waktu salat, misalnya seperti berzikir kita di waktu santai, misalnya kita mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka insyaallah ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa, maknanya bagus ya. Maknanya, dan juga ada hadis-hadis yang semisal yang menyuruh mengucapkan zikir-zikir yang semakna dengan zikir ini. Maka di waktu kita santai tidak ada masalah membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Adapun ketika tambahan itu ada di waktu salat ya, ini adalah hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu ya, maka ini yang kita katakan tambahan yuhyi wa yumiit inilah yang tambahannya yang lemah ya, tambahannya yang lemah ya. Adapun di luar itu, di luar yang berkaitan dengan waktu salat ataupun tidak berkaitan dengan doa masuk pasar, maka di waktu kita santai renggang semacam ini membaca zikir itu, maka itu tidak mengapa. Itu bagian dari zikir mutlak ya. Seorang berzikir secara mutlak, tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat. Kemudian soal yang kedua adalah masalah duduk witir. Apakah duduknya tawarruk ataukah iftirash? Maka kalau witir tersebut ya cuma hanya dilaksanakan satu kali tasyahud ya, tentu pendapat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pertama, ada 3 pendapat di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Mazhab Maliki bahwasanya duduk di dalam salat itu semuanya duduknya adalah duduk tawarruk. Mazhab Maliki, duduk di dalam salat itu semuanya duduknya adalah duduk tawarruk ya. Maka duduk di dalam salat itu ada 3. Duduk di antara 2 sujud, duduk di tasyahud awal, duduk di tasyahud akhir. Mazhab Maliki semuanya adalah duduknya tawarruk. Mazhab Hanafi kebalikan dari mazhab Maliki. Duduk di dalam salat semuanya duduknya adalah iftirash. Mazhab Maliki, mazhab
Hanafi mengambil keumuman hadis Aisyah tentang masalah duduk iftirash. Kemudian mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dua mazhab ini sama di dalam pendapat. Ada kesamaan dan ada perbedaannya. Mazhab Ahmad dan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mereka mengatakan duduk di dalam solat itu ada tawarruk, ada iftirash. Ada tawarruk, ada iftirash. Ya. Karena mereka berusaha menggabungkan dua hadis Aisyah yang menjelaskan duduk iftirash dan hadis Abi Humaid As-Sa'idi yang menjelaskan duduk tawarruk. Mereka berusaha ingin menggabungkan dua hadis ini. Tetapi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berbeda pendapat kapan tawarruk, kapan iftirash. Mazhab Syafi'i, mereka berpandangan duduk iftirash itu di setiap tasyahud awal. Adapun setiap tasyahud akhir, kata mereka, duduknya tawarruk. Walaupun tasyahud tersebut hanya memiliki satu kali tasyahud. Yang penting tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Mazhab Hambali sebaliknya. Duduk tawarruk itu hanya pada tasyahud yang kedua. Ketika tasyahud itu hanya memiliki satu kali tasyahud, duduknya adalah iftirash semuanya. Wallahu ta'ala alam, dua pendapat ini, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ini sama-sama kuat ya di dalam pendalilan. Tetapi saya pribadi wallahu alam, saya lebih condong kepada mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya duduk di dalam salat itu duduknya adalah iftirash di waktu tasyahud awal. Di tasyahud yang kedua duduknya adalah tawarruk. Adapun jika salat itu memiliki satu kali tasyahud, maka duduknya adalah duduk iftirash. Berdasarkan ini wallahu alam, duduk di waktu witir, salat witir, maka itu duduknya adalah duduknya iftirash. Ya, baik itu witirnya yang satu rakaat ataukah witirnya yang 3 rakaat sekaligus, maka duduknya adalah duduk iftirash karena satu kali tasyahud. Kalau ada di kalangan kaum muslimin yang duduknya duduk tawarruk, maka itu tidak mengapa, karena khilaf semacam ini adalah khilaf afdaliyah, khilaf yang afdal saja. Mana yang lebih afdal, duduk tawarruk ataukah duduk iftirash? Dan itu tidak mempengaruhi kesahan solat seseorang. Solatnya sah baik dia duduk tawarruk dan duduk iftirash. Tapi kalau dia ingin duduk tawarruk silahkan, ingin duduk iftirash silahkan. Tetapi kita memandang duduk iftirash lebih afdal daripada duduk tawarruk. Wallahu a'lam. InsyaAllah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah menelpon. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya, Ustaz. Ada Adri dari Kalimantan Barat. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Bismillah, halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Mas Adri. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Ahlan. Persilahkan untuk langsung pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung pertanyaannya, Pak. Ya, sudah terhubung, Bapak. Sudah terhubung. Langsung. Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau. Ya, halo, Pak. Izin bertanya. Ya. Silakan. Lebih besar lagi suaranya mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Pak. Pertanyaannya, langsung soalnya. Mana cara sholat tarawih, sedangkan tapi tidak sama lagi. Dan Ustaz, apakah sholat tarawih rutin diikuti Rasulullah dan para sahabat, dan bagaimana tata cara sholat tarawih yang benar? Sedangkan di masyarakat saya, rakaat pertama itu membacakan. Ya, mohon maaf Bapak, suara Bapak Sebelum melakukan rakaat bisa diulangi sekali lagi, Bapak, pertanyaannya, Pak. 8 rakaat, Ustaz. Ya. Rakaat pertama membacakan Al-Alifatu ala Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan yang keduanya Umar, dan keduanya dan sampailah dan Muhammad itu membacakan ya. Ya, mohon maaf Bapak, sebelumnya pertanyaan Bapak
ataukah tidak Ustadz? Ya, suara Bapak Ya. terputus, cuman mungkin sedikit menangkap tentang tarawih ya, tentang sholat tarawih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Ya, halo Bapak. Tadi suara Bapak terputus sehingga pertanyaan yang kami tangkap Sekian tidak sempurna. Ustadz. Ya. Terima kasih banyak ya. Yang saya Ustadz, saya di Gunung Ustadz. Terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa menuliskan pertanyaan dan mengirim ke Dewan Redaksi juga dipersilahkan. Ada di website dewanfatwa.com/tanya jawab, atau mungkin bisa menghubungi kami kembali ketika sinyalnya sudah bagus. Syukran jazakumullahu khairan. Ya. Atau Ustaz mau mencoba menjawab Ustaz tata cara salat tarawih mungkin Ustaz secara singkat dan ringkas, atau kita bacakan pertanyaan lain saja Ustaz? Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, tadi saya bisa agak dengar sedikit beliau menanyakan tentang bacaan-bacaan tertentu ada tidak di sela-sela sholat tarawih. Itu yang tadi saya tangkap. Ya, apakah ada bacaan khusus atau semisalnya? Maka wallahu a'lam, berdasarkan dalil-dalil yang ada tidak diketahui ada dalil yang menunjukkan di situ ada bacaan khusus di sela-sela rakaat sholat tarawih. Yang ada adalah hadis Nabi SAW, sholatul lail masna. Kata Nabi, sholat malam itu dua-dua. Maka tidak ada secara spesifik hadis-hadis menjelaskan adanya doa-doa tertentu di sela-sela sholat tarawih. Baik itu menjelang sholat tarawih mau witir atau di antara dua rakaat salam tarawih ada doa-doa khusus, tidak, setahu saya tidak ada dalilnya. Berdasarkan ini maka pada asalnya seseorang sholat tarawih 2 rakaat salam, kemudian lanjut lagi 2 rakaat salam, ketika dia capek dia beristirahat, kemudian lanjut lagi, semacam itu. Wallahu a'lam. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya ya tadi. Syukran jazakumullahu khairan juga bagi yang telah menggunakan layanan interaktif kami, dan kita telah terhubung dengan telepon kita yang selanjutnya Ustaz. Kita angkat telepon. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Persilakan Ibu. Iya, ini dari Umu Yodi Pekanbaru. Ya, persilakan Umu Yodi. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, apakah benar ada hadis yang bunyinya seperti ini Ustaz untuk mempermudah dalam persalinan? Yang bunyinya Hannah waladat Maryam, wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal mauludu ikudratin maliki ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tahsil wa yasir wa ta'asar. Apakah ada hadis, apakah sahih ya di sini Ustaz untuk mempermudah persalinan? Nah. Ya, udah itu aja Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, adakah doa khususnya seseorang mendoakan agar dipermudahkan kelahiran? Tadi disebutkan tadi, wallahu taala alam ya, setahu saya tidak ada ya doa khusus ya agar dipermudahkan kelahiran. Ada pun doa yang disebutkan tadi ya, setahu saya itu tidak bukan hadis Nabi SAW. Ya, bukan hadis Nabi SAW, dan juga itu sekedar perkataan sebagian orang ya, buatan sebagian orang yang membaca doa tersebut, tetapi tidak ada hadis Nabi SAW demikian. Maka seseorang berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keumuman ya, doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh para anbiya, para nabi-nabi dan para rasul-rasul ya, seperti dia berdoa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya, maka atau Rabbi habli minas salihin, seperti doa-doa Nabi. Maka berdoa cukup doa-doa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka berdoalah semacam itu ya, seseorang
meminta kepada Allah diberikan keturunan yang baik, ya, anak yang saleh, ya. Tidak dia mengkhususkan meyakini ada doa-doa tertentu dari Nabi SAW, tidak ada. Ada hadis tertentu untuk memudah kelahiran, tidak ada. Tidak ada hadisnya. Ya. Tetapi kalau ingin berdoa, maka berdoalah apa yang mudah bagi kita. Atau kita berdoa seperti doa yang tadi saya sebutkan, para anbiya ketika mereka meminta agar diberikan anugerah anak, mereka berdoa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Atau doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ataupun doa-doa yang lain. Wallahu taala a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah menggunakan layanan telepon interaktif Fatwa TV. Ya, kita terhubung melanjutkan kembali penelpon kita yang ke selanjutnya. Ustaz, ada Sultan di Assalamualaikum Jember. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin berkait dengan doa di saat bepergian, Ustaz. Nah. Yang mana yang betul dari perspektif hadis? Doa subhanallazi sakhkhara lana hadza, ataukah bismillahirrahmanirrahim, atau doa lainnya, Ustaz? Barakallahu fikum, Ustaz. Ya. Ya. Cukup jelas, Ustaz, ya? Ya. Fadhil, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Mungkin doa menaiki kendaraan maksudnya, ya. Doa menaiki kendaraan, apakah doanya subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, ataukah seseorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Wallahu taala alam, zahir, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul ilm menyebutkan, ya, doa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpergian, ya, beliau mengucapkan, ya, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, Allahu akbar, beliau bertakbir, ya, summa inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, ketika beliau menaiki kendaraan. Kemudian ketika Nabi sallallahu beliau safar, maka beliau mengucapkan doa, ya, beliau mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian Nabi mengucapkan Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dah. Maka itu. Adapun bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, wallahu taala alam, dia tidak ditujukan untuk ini, ya. Tidak ditujukan ketika seseorang naik pesawat ataupun naik mobil ataukah naik kendaraan, ya. Maka ahlul ilmu mengatakan kalau ketika kita naik kendaraan atau ketika naik pesawat atau ketika naik mobil, maka tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya, walaupun di sebagian buku adhkar disebutkan demikian, tapi wallahu a'lam, zahir hadis Nabi, beliau mengucapkan subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita masih memiliki waktu, jadi bagi para pemirsa yang ingin kembali bertanya kepada Al-Ustadz bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 0821 700 6087. Ya, kita hanya menerima layanan WA call dan tidak menerima pesan melalui WhatsApp. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi, Ustadz. Ada pertanyaan dari Hening Tiastuti di Jawa Tengah, Kota Surakarta. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah saya sholat berimam kepada suami yang sedang safar? Sedangkan saya berada di rumah saya sendiri dan tidak safar. Dan saya sholatnya di jama' selama suami ada di rumah saya. Mohon penjelasannya, saya syukran, jazakumullahu khairan. Pertama itu maksudnya dia berimam sedangkan suaminya berimam dengan suaminya yang safar gitu, ya. Sedangkan dia di rumah gitu, ya. Ya, tentu ini tidak boleh, ya. Tentu tidak boleh karena berbeda tempat, ya. Karena orang berjamaah itu dia harus di satu tempat, ittihadul mahal. Ia berada di satu tempat. Adapun
seseorang yang berbeda tempat, maka sudah hilang berjamaah, apalagi suaminya safar ya, karena di atas saat berjamaah itu disebutkan oleh para ulama imkanul mutaba'ah, memungkinkan dia untuk mutaba'ah, sedangkan ini tidak mungkin. Afwan Ustaz, mungkin sepertinya yang ditanyakan ini suaminya ini sedang dalam keadaan safar, namun dia berada di rumah istrinya Ustaz. Jadi dia pulang ke rumah istrinya dan akan tetapi dia sedang dalam keadaan bersafar gitu. Sehingga melakukan sholat jamak. Nah, fadhal Ustaz. Taib. Pertama ya, kalau suami itu berada di rumah istrinya, tentu ini tidak safar. Kalau itu ada rumah keluarga dia, itu bukan safar. Tapi kalau seandainya misalnya ini dari istri kedua, ya mungkin ya, sebetulnya juga tidak safar karena dia sudah bertempat di sini ya, mukim di sini ya. Kecuali ini mungkin rumah istri yang mungkin tidak ditempati, kebetulan mereka di sana. Anggaplah itu ada sesuatu yang safar. Boleh tidak seorang mukim berjamaah dengan orang musafir? Boleh, tidak mengapa. Boleh seorang mukim berjamaah dengan orang musafir. Maka musafirnya nanti kalau sholat zuhurnya 2 rakaat ya diqasar, karena sunnah bagi musafir mengqasar sholat, yang mukimnya menyempurnakan menjadi 4 rakaat semacam itu. Maka boleh saja, tidak mengapa. Ya tidak mengapa seorang mukim berjamaah di belakang musafir. Seorang istri yang mukimah ya berjamaah di belakang seorang suami yang musafir, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kalau kemudian sholatnya dijamak Ustaz, mukimah ini sholatnya dijamak di sini dinyatakan Ustaz, apakah diperbolehkan dia menjamak sholatnya Ustaz? Tentu musafir boleh menjamak dan muqassar. Nah. Adapun orang yang mukim, jamak itu boleh ya bagi orang mukim, karena jamak itu bukan khususan safar. Khususan safar itu adalah qasar, itu khususan safar. Adapun jamak itu bisa dilakukan orang musafir ataupun tidak. Maka seorang yang menjamak salat ketika dia tidak safar, dia boleh kalau ada sebab-sebab tertentu. Apa sebab yang diperbolehkan seorang menjamak? Ya itu banyak tentunya. Di antaranya ketika orang turun hujan, boleh kita menjamak salat kita. Ketika sakit, kita boleh menjamak salat kita. Ketika ada ketakutan yang sangat dahsyat ya ketakutan dan semisalnya ya, maka boleh kita menjamak salat kita. Maka ada beberapa kondisi seseorang itu boleh menjamak salatnya. Nah, kalau seandainya kondisi tadi adalah kondisi Anda seperti hujan atau kondisi sakit, maka boleh menjamak. Adapun di luar kondisi yang diperbolehkan, maka tidak boleh seseorang itu menjamak salatnya. Karena jamak itu rukhsah, maka rukhsah itu harus ada penyebabnya. Maka kalau Anda tidak memiliki penyebab syar'i, bagi orang mukim tidak boleh. Tetapi kalau bagi orang musafir jelas dia boleh menjamak dan mengqasar salat. Maka tadi dilihat, kalau ibu tadi sakit misalnya, dia tidak enak badan, boleh tidak dia jamak? Boleh dia menjamak salatnya. Atau mungkin dia takut misalnya, kalau dia tidak jamak nanti misalnya dia ingin safar, tapi belum safar lagi, masih di rumahnya, tapi dia menjamak. Kalau dia tidak jamak, takutnya nanti sholatnya di pesawat tidak bisa berdiri, akhirnya dia jamak. Maka ini boleh. Hal-hal semacam ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah mengirimkan pertanyaan, dan kita masih memiliki waktu Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan dari salah seorang akhwat, dan ternyata sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, persilakan Bapak pertanyaannya. Halo. Ya, fadhal Ya. Abu Farhan pertanyaannya. Bisa dengar Ustaz? Bisa. Fadhal. Oh ya, baiklah. Ini pertanyaannya Ustaz. Kami pernah mendengar jika terjadi bencana kita disunahkan sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya Ustaz? Satu lagi boleh Ustaz? Fadhal. Boleh. Tentang ketika kita mendaki bertakbir dan menurun bertasbih, ini untuk musafir aja atau juga berlaku untuk orang mukim Ustaz? Nah. Iya. Bisa dipahami Ustaz? Bisa. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama,
tentang sholat 2 rakaat ya, tentang masalah hukum sholat 2 rakaat ketika seseorang itu mendapatkan musibah, bencana misalnya gempa dan yang lainnya. Sholat apakah ini maksud tersebut ya? Pertama, ini bukan hadis Nabi SAW, tetapi ini adalah perbuatan sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau ya ketika pernah ya ketika dikabarkan kematian ya saudaranya Qutham di perjalanan, maka Abdullah bin Abbas pun beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Kemudian beliau mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna lakabiratun illa lil khashiin. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya ya lakabiratun illa lil khashiin. Maka beliau membaca ayat ini, kemudian setelah beliau melaksanakan 2 rakaat. Maka ini adalah perbuatan yang disandarkan kepada perbuatan sahabat Abdullah bin Abbas. Tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini dari Nabi SAW. Dan ini ijtihad seorang sahabat. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak ada salat 2 rakaat, dan itu merupakan ijtihad Abdullah bin Abbas. Banyak musibah menimpa kaum muslimin dan Nabi tidak pernah melaksanakan salat 2 rakaat. Banyak kaum muslimin terbunuh ya, tertimpa musibah di mana-mana, maka tidak diketahui dari Nabi SAW beliau melaksanakan salat 2 rakaat, sehingga sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan. Sebagian lagi mengatakan dianjurkan berdasarkan perbuatan sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas. Adapun doa ketika turun bertasbih ya, maka apakah itu hanya anjurkan di waktu safar saja, ataukah di waktu kita mendaki dan turun ya tetap membaca zikir-zikir tersebut? Iya, tidak hanya untuk safar, tapi hadisnya sifatnya umum. Ketika kita mendaki ya ataupun ketika kita turun, maka kita mengucapkan doa tersebut. Zahir hadis tersebut semacam itu. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya. Ya, masih ada waktu, kita akan membacakan mungkin satu pertanyaan lagi yang masuk di down redaksi kita dari seorang akhwat di Jawa Timur, Kabupaten Jombang. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya seseorang yang sudah mengerti tentang pemahaman salaf, disebut juga sebagai seorang ustadz oleh para pengikutnya yang banyak, lalu dia mengikuti ta'aruf, dan di dalam ta'aruf itu dia memberi harapan kepada seorang akhwat, katanya dia akan mengkhidbah akhwat tersebut sampai 5 bulan, ternyata ikhwan tersebut sudah menikah dengan akhwat lain tanpa pemberitahuan, tanpa pamit, dan juga tanpa minta maaf. Apakah dia bisa disebut zalim? Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan. Ya, Masya Allah, ini masalah pernikahan dan percintaan. Ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, tentang masalah. Afwan, jaringannya terputus. Ya. Ya, fadhal, sudah terhubung kembali. Fadhal. Taib. Masalah ta'aruf itu boleh tidak sih dalam Islam itu seperti apa ta'aruf tersebut? Ta'aruf itu sebetulnya ya seseorang hendak mengetahui saja ya calon yang mau dia khidbah ya, calon mau dia khidbah, dia menggali informasi. Tentu menggali informasi ini tentu dengan cara yang syar'i tentunya, bukan datang melihat akhwatnya dan semisalnya, tapi dia menggali informasi ya. Sudah dia dapat informasi yang cukup ya untuk akhwat tersebut, maka barulah setelah itu dia nazar ya, dia nazar melihat akhwat itu cocok apa tidak. Setelah dia memiliki informasi tentang akhwat tersebut, maka setelah dia nazar, dia cocok dengan apa yang dia lihat, baru masuk ke ranah khidbah. Tentu nazar ini adalah bagi orang yang betul-betul yang ingin menikah. Jangan seseorang nazar tapi tidak ingin menikah, cuma lihat akhwatnya saja, tetapi dia betul-betul ingin menikah. Maka dia nazar. Maka nazar boleh dia minta izin kepada orang tuanya untuk nazar dan didampingi sama mahramnya akhwat tersebut. Boleh juga nazar itu sembunyi-sembunyi sebagaimana dilakukan oleh Jabir, tapi dengan syarat bahwasanya dia kalau melamar insya Allah kemungkinan besar diterima. Tapi kalau seandainya kemungkinan besar ditolak, nggak boleh sembunyi-sembunyi nazar anak orang.
ya, tidak boleh ya. Maka kalau kemungkinan besar orang tuanya tidak mungkin menikahkan ya, 90% artinya dia tidak mungkin menikahkan ke kita gitu ya. Kemungkinan besar ditolak, maka tidak boleh sembunyi-sembunyi nazarnya. Maka dia harus izin kalau nazarnya. Tetapi kalau kemungkinan besar kita diterima, misalnya dia mungkin ustadz tadi sebutkan gitu ya, kemungkinan besar diterima, boleh dia sembunyi-sembunyi nazar dengan syarat tadi dia ingin menikah. Kemudian setelah nazar, baru orang tersebut, barulah dia cocok dengan akhwat tersebut, barulah dia mengajukan khitbah, ya, lamaran. Nah, ketika seorang mengajukan khitbah, dan ini tadi proses yang ditanyakan tadi, ketika dia mengajukan khitbah, proses melamar seorang akhwat, maka ketika lamaran diterima, ya, bahwasanya dia ingin menikahi, kemudian diterima oleh pihak dari keluarga wanita, maka tinggallah akad. Ya, sebetulnya tinggallah akad. Tetapi di sini mandak ya di sini ya. Sang ikhwan sudah mengatakan cocok dengan akhwat tersebut, ingin menikahinya, ternyata dia membatalkan tanpa pemberitahuan. Nah, di dalam Islam hukum membatalkan khitbah itu boleh apa tidak? Secara Islam boleh. Membatalkan khitbah itu boleh ya. Membatalkan khitbah itu boleh kalau ada sesuatu hal ya, maka tidak mengapa, tidak berdosa ya. Tetapi secara etika hendaknya diberitahu. Jangan sampai akhwat itu terkunci akibat Anda mengatakan mau menikahi dia dan dia menunggu Anda, sehingga dia tidak menerima lagi lamaran orang lain. Dan di sisi ini bisa jadi Anda berbuat zalim. Kenapa? Karena Anda mendustai dia. Ya, bosnya Anda ingin menikahi dia, tetapi Anda sendiri tidak membatalkan khitbah tersebut. Ya, tidak membatalkan khitbah tersebut, sehingga dia tidak bisa menerima lamaran orang lain. Ya, karena dia taunya Anda menikahi dia. Nah, di sini bisa ada unsur kezalimannya dari sisi ininya. Tetapi seyogyanya membatalkan khitbah itu boleh. Kalau Anda tidak cocok, maka informasikan bahwasanya saya afwan, kemarin saya khilaf ya. Ternyata ada yang mungkin yang lebih lagi yang saya lihat lebih agamanya daripada anti, atau dia sebutkan, jelaskan sebab kenapa dia membatalkan khitbahnya. Tentu sebabkan dengan cara yang benar, dengan cara yang juga tidak ada masalah dalam Islam ya, di dalam Islam. Maka boleh dia membatalkan khitbah tersebut, tapi diinformasikan secara etika sehingga sang ustaz tersebut dia tidak menzalimi. Apakah perlu dia meminta maaf? Ya, boleh, dan itu bagus tentunya, baik ya. Dia minta maaf tentunya kepada wali sang wanita tersebut, minta maaf karena sudah terlanjur menjanjikan, ternyata subhanallah ketika mau dilanjutkan ke masalah akad ada hal yang tidak bisa dilanjutkan, ya, maka jelaskan secara baik. Dan orang itu kalau jelaskan secara baik, insya Allah menerima. Maka kalau pamit ya tanpa pemberitahuan dan semisalnya, tentu ini berbuat zalim, kecuali wallahu a'lam sang ikhwan tersebut ingin menikah, menjadikan akhwat itu istri keduanya, bisa jadi, wallahu a'lam. Kalau seandainya itu yang dia lakukan, akhwat punya hak dia membatalkan khitbah tersebut ya, dan wanita dia juga punya hak. Kalau seandainya dikatakan 5 bulan saya akan nikahi, ternyata tidak, boleh dia batalkan ya. Sebagaimana laki-laki boleh membatalkan khitbah, wanita pun juga boleh membatalkan khitbah. Maka intinya di sini adanya komunikasi yang baik ya, karena juga di dalam agama tidak betul juga seseorang dia mengkhitbah seseorang kemudian ditinggalkan begitu saja setelah mengatakan akan menikahi, itu juga tidak baik secara sisi adab. Maka hendaknya diinformasikan sehingga akhwat itu tidak terzalimi, tidak terkunci dengan khitbahnya dia, dan dia menunggu dari ikhwan tersebut. Maka wallahu a'lam ya, apa yang tadi zahir yang ditanyakan tadi, apa yang dilakukan tadi saya rasa kurang tepat ya. Perbuatan beliau tadi seharusnya diberitahukan ya kepada akhwat tersebut, kepada wali akhwat tersebut, untuk dia tidak jadi mengkhitbah anak-anaknya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban dari pertanyaan yang sepertinya lebih kecurhat ini Ustaz ya tadi ya pertanyaannya. Cuman dengan berakhirnya jawaban tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Ya.
Kemudian kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang telah mengirimkan pertanyaan khususnya, dan bagi pada umumnya bagi seluruh para pemirsa Fatwa TV yang telah mengikuti program live interaktif kita. Saya mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.